Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nahmaduhu wa nusalli wa nusallimu ala rasulihil karim wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Faqad qala Allah ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ وَعَمِلَ صَالِحًا وَقَالَ إِنَّنِي مِنَ الْمُسْلِمِينَ. فَقَدْ قَالَ حبيبنا صلى الله عليه وسلم مَنْ يُرِدِ اللَّهُ بِهِ خَيْرًا يُفَقِّهُهُ فِي الدِّينِ. فقال أيضا إذا أراد الله بقوم سوءا أعطاهم الجدل ومنعهم العمل. Atau kama qala alaihi salatu wassalam. Yang kami muliakan dengan segala rasa ta'zim para pejabat, pimpinan Rumah Sakit Umum Daerah Sawer Gading Kota Palopo, para dokter, stakeholder, hadirin wal hadirat, yang insyaallah kesemangatan kita itulah yang menjadi modal utama untuk Allah alimkan kita dengan caranya. Karena seseorang untuk menjadi ulama tidak mesti semua harus mondok. Seseorang dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi ulama dengan dua jalan. Ada yang melalui alim bil madrasah. Kalau dia melewati tahapan baik itu pendidikan formal dan non formal khusus tentang agama. Dan ada yang alim billah. Langsung dari sisi Allah Subhanahu wa taala, Allah pahamkan dia. Karena tujuan kita belajar agama ini bukan ingin ditahu saja. Kalau hanya sekedar sampai batasan mengetahui, maka itu dikatakan taklim. Sehingga ketika orang hanya sibuk di dalam taklim, di dalam majelis taklim, banyak yang dia tahu, tetapi hanya akan mengeraskan hatinya, hanya akan menjadikan kasar lisannya. Yang dilakukan hanya macalla saja. Tetapi yang diinginkan ini adalah Allah faqihkan kita, Allah pahamkan kita tentang agama. Maka Ali karamullah wajah menjelaskan agar supaya setiap orang yang duduk di dalam majelis taklim, yang mendengarkan tausiah ataupun juga muzakara agama, mereka ini akan dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala ulama dengan satu jalan. Man amila bima alima warathahu Allahul ilma ma lam ya'lam. Man alima, barang siapa yang mengamalkan apa yang sudah kita ketahui, apa yang kemudian sudah kita pahami, kita amalkan. Bima alima, terhadap apa yang telah dia ketahui. Warathahu Allahul ilma, maka Allah Subhanahu wa taala mewajibkan atas dirinya untuk memberikan kepahaman kepada orang tersebut malam ya'lam, terhadap perkara-perkara yang belum diketahui. Jadi kalau kita mau ilmu itu bertambah dalam diri kita, amal itu bertambah
diri kita, apa yang sudah kita pelajari, apa yang kita sudah mudzakarahkan, kita amalkan, maka Allah akan tambahkan. Begitupun juga dalam kajian kita, sistematika yang sudah kita pelajari sejak seksi pertama dan kedua, ada tahapan sistematika yang perlu kita lewati. Jangan mentang-mentang kita sudah tahu seksi pertama seperti ini, seksi kedua begitu, kita langsung melompat saja nanti pada saat prosesinya, prosesi di rumah kita untuk anak keluarga kita, langsung kepada khitbah. Yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, seksi ketiga membahas tentang khitbah. Banyak kita lihat kejadian yang mana terjadi kegagalan, baik itu gagal paham, gagal sepakat. Ketika sampai di tahap khitbah, itu sudah jelas sebabnya, jelas. Ketika ta'aruf tidak benar, ta'aluf pun juga belum selesai, langsung kepada khitbah, maka yang terjadi hanyalah perselisihan, pertengkaran, tidak ada kesepakatan. Sehingga sebenarnya maksud daripada khitbah itu adalah menegaskan secara formal, hadir datang secara formal oleh keluarga laki-laki yang ingin meminang, dan juga disambut secara formal oleh keluarga perempuan yang disaksikan oleh kerabat-kerabat dan orang-orang yang ada di lingkungannya. Karena ini perlu dipublish, orang yang di sekitar kita perlu tahu. Tetapi sebelum sampai kepada khitbah, sudah ada kesepakatan yang dibahas kemarin, dan kesepakatan itu dituangkan ke dalam catatan untuk diberikan kalau ternyata kita mengambil orang lain untuk menjadi juru bicara, maka dia tidak boleh keluar daripada apa yang sudah kita cantumkan dalam catatan itu, mulai daripada maharnya sampai kepada prosesi pelaksanaannya dan segala yang berhubungan A sampai Z. Sehingga yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ketika sudah disepakati kapan kiranya akan dilaksanakan walimatul khitbah, makanya dikatakan walimatul khitbah, membuat sedikit jamuan, mengundang beberapa orang untuk kemudian mendengarkan secara resmi keinginan yang sudah bulat, tekad yang sudah bulat dari seorang laki-laki, baik itu diwakilkan ataupun tidak, di tempat yang sudah kita sepakati. Maka tempat yang sebaik-baiknya tempat untuk kemudian kita menerima khitbah, apakah di rumah kita secara langsung sebagai orang tuanya, ataukah di rumah kakeknya, di rumah orang tua kita. Maka yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, prosesi khitbah ini ketika pihak laki-laki datang duluan, dan ini sudah ada korelasi yang sangat kuat di dalam usul maupun al-adah budaya kita orang-orang dulu. Terlebih dahulu perwakilan yang masuk ke dalam rumah, yang bersangkutan apakah dia menunggu di mobil ataukah dia berada di tempat lain, intinya dia belum masuk ke dalam rumah. Maka perwakilan begitu masuk ke dalam rumah, disambut oleh tuan rumah dan berhadapan dengan perwakilan dari pihak perempuan, sehingga seharusnya bukan lagi MC yang mengarahkan pembicaraan kedua belah pihak. Tugas MC, tugas pembawa acara ataupun juga pewara, tugasnya ini hanya membuka, kemudian diawali dengan tilawah, setelah itu diserahkan sepenuhnya kepada perwakilan perempuan dan perwakilan laki-laki. Karena ada di beberapa tempat justru seolah-olah MC yang mengarahkan kedua belah pihak.
Ini yang menjadi perwakilan orang yang dipercaya sebenarnya yang mana? Jadi sekali lagi tekankan bahwasanya kalau sudah masuk kepada pembicaraan yang khusus, maka prosesi khitbah diserahkan kepada perwakilan laki-laki dan perwakilan perempuan. Meski demikian, yang mengawali daripada pembicaraan adalah dari pihak perempuan. Dengan hamdalah seperti rukun-rukun khutbah. Hamdalah, kemudian salawat, kemudian membacakan ayat takwa, wasiat takwa, baru menyampaikan. Terserah apakah dalam bentuk pantun, apakah dalam bentuk syair, ataukah dalam bahasa yang biasa yang umum. Intinya adalah pertama menanyakan maksud kedatangan tetamu kita, maksud kedatangan pihak laki-laki. Sebenarnya kita semua sudah tahu, cuma memang namanya saja walimatul khitbah, ingin diperdengarkan kepada khalayak ramai. Pembicaraan yang dilaksanakan secara formal, secara resmi. Setelah itu kemudian pihak laki-laki menyatakan keinginannya, maksud dan tujuan kedatangannya. Tapi kayaknya perlu ada satu yang ditegaskan di sini. Biasa MC lebih dahulu kemudian menyatakan, alhamdulillah kita masuk dalam acara lamaran. Belum. Jadi MC terkadang perlu juga diarahkan pembicaraan-pembicaraan mereka. MC hanya membuka saja, ini adalah acara silaturahim. Silaturahim yang sama seolah-olah kita belum tahu. Kenapa? Mereka lah nanti perwakilan yang akan menentukan maksud dan tujuannya. Jadi kebanyakan juga kalau kami hadiri dipercayakan sebagai pembicara baik laki-laki dan perempuan, MC sudah sampaikan ucapan terima kasih, kita berkumpul dalam acara pelamaran. Loh, orang belum melamar kok, maksud dan tujuannya belum diketahui. Kemudian setelah itu pihak laki-laki menyampaikan hasratnya, keinginannya. Dan memang sudah dibuat seperti itu sistematikanya. Ada dialog interaktif, ada pembicaraan yang mesti dibalas oleh kedua pihak. Setelah pihak laki-laki menyatakan keinginannya, maka kemudian pihak perempuan, baik itu dengan isyarat, sekali lagi apakah dengan pantun atau dengan puisi, maka disesuaikan. Pihak perempuan kemudian mengatakan, ya kebanyakan kan bahasanya begini, ya kami mewakili Ananda Sifulan yang selama ini sudah kesana kemari melanglang buana mencari obat untuk menenangkan hatinya. Ternyata keadaan tersebut tidak ditemukan di lain tempat, dan kami berharap tempat ini akan menjadi sebab, akan menjadi obat bagi kegalauan daripada anak keponakan kami. Kemudian disambut sama pihak perempuan, kurang lebih lempar kata begitu, dan sudah sangat benar sekali, betul. Daripada budaya orang dulu, kebiasaan orang-orang tua kita. Karena kan kelihatan banyak yang terlalu ekstrim. Ya, inilah pentingnya metodologik di dalam kajian Islam. Kalau kita tidak mengkaji secara metodologi, maka tekstual apa yang ada di dalam kitab begitu saja, sudah seperti itu. Padahal Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam memberikan kita ruang, kalian lebih tahu urusan kalian yang itu berkenaan dengan keadaan kalian, dan itu tidak melanggar syariah, bahkan memang sudah dianjurkan sistematikanya begitu. Setelah itu kemudian disambut lagi, iya benar dan sebagainya, sampai masuk kepada pokok pembahasan. Pokok pembahasan yang pertama adalah menyampaikan keinginan untuk serius menjalin hubungan, dalam hal ini khitbah atau melamar si fulana. Itu saja dulu. Kemudian perempuan menengok, dan ini haknya
bapak untuk berbicara, bapaknya perempuan. Kalau dia diwakilkan, maka perwakilan harus bertanya kepada bapaknya. Tapi bukan punya hak saya di sini. Bagaimana menurut kita? Ya kami terima. Kemudian dikembalikan kepada perwakilan. Maka dia katakan, alhamdulillah kami mewakili keluarga menerima pinangan, khitbah, lamaran daripada si fulan. Dikembalikan, tapi sebelum dikembalikan langsung ditanya, yang inti yang perlu kita bahas, kita sepakati ketika pinangan lamaran sudah diterima, yaitu mengenai mahar. Mahar kan sudah disepakati, maka kemudian disampaikan untuk apa? Untuk diperdengarkan kepada yang lain berapa maharnya. Dan sebaiknya, karena sudah kita bahas kemarin, diulang lagi, sebaiknya uang panai tidak usah disebutkan, tidak usah disampaikan. Lebih-lebih kalau memang hanya dalam bentuk rekayasa saja. Kenapa? Terbuka matanya orang lihat pestanya kita. Orang lebih tahu, bisa menakar, mengukur berapa sih biaya anggaran yang dibutuhkan. Tidak usah disampaikan uang panainya, mahar yang perlu disepakati. Setelah itu waktu pelaksanaan, tempat pelaksanaan, dan selesai. Setelah itu, setelah prosesi khitbah ini dilangsungkan, kebanyakan kan malah ibu-ibu yang kepo. Tapi ternyata benar juga sih, ibu-ibu yang kepo. Dimulai dari laki-laki. Pihak laki-laki beritahu, lamaran kami sudah diterima, tapi kami masih penasaran, si fulana yang perempuan itu mana orangnya? Kami juga mau kenal, kami juga mau tahu. Karena memang tadi yang perempuan sudah tahu kalau dia akan dilamar, otomatis kan dia dandan, berhias, make up, tampil dengan tampilan yang terbaiknya. Maka dia dipanggil oleh orang tuanya untuk keluar. Apakah itu sudah dibuatkan semacam dekorasi atau apa? Dia hadir di tengah-tengah undangan. Dilihat, oh masya Allah. Kalau bahasa kita biasanya langsung digoncang di situ, ya dibuat sweet-sweet dan sebagainya. Wih, masya Allah, ternyata memang tidak salah. Tapi langsung kemudian pihak perempuan juga timpali. Ini yang selalu menjadi kontroversi. Pihak perempuan biasa timpali. Kami sudah munculkan kembang yang ingin dipetik, tetapi kami belum bisa tahu juga. Kami mau tahu juga, ya, yang akan memetik kembang itu. Padahal sudah ada ikut dalam rombongan, cuma ngumpet saja di mobil. Maka ketika dipersilakan, diminta, laki-laki boleh masuk ke dalam rumah. Statusnya sudah orang yang diterima lamarannya, dia masuk ke dalam rumah. Banyak kami hadapi, banyak kami dapati kejadian begitu, kekakuan, sehingga kemudian fotografernya yang proaktif, orang-orang di sekitarnya juga mau mengambil berkah, sehingga mereka mau foto bareng. Bahkan kemudian dibuat acara prewedding. Kalau kita tidak ngaji metodologi, maka katakan tidak bisa, haram, ini belum sah, ini belum muhrim dan sebagainya. Kan begitu kebanyakan. Saya dengan style seperti ini, lebih-lebih kalau keponakan saya bilang, Habib, kasih foto kita bersama, berdampingan kita. Orang kan jadinya heran kok. Ini stylenya begini, malah disuruh prawedding, malah disuruh berdampingan keponakannya. Kami sendiri rasakan. Kenapa? Karena kami melalui dua jalur pendidikan. Pendidikan non formal di pondok dan pendidikan formal keagamaan di kampus. Saya lihat, oh memang beda. Ya, orang yang berada di dalam jalur tekstual, yang merah, merah itu kalau bercampur putih kan jadinya pink. Dia tidak, pokoknya seperti itu. Tekstual, apa yang ada tertuang di situ. Sementara lingkungan kita, sementara keadaan kita yang bersifat kontemporer, ini kemudian kita mau lakukan kondisional. Bagaimana mengkondisikan yang tidak melanggar syariat, tapi tidak kebablasan juga sampai liberal.
Maka bagaimana caranya? Jangan kita katakan tidak boleh, haram dan sebagainya. Kenapa? Ada bapaknya di situ, ada ibunya di situ. Ramai kita melihat mereka tidak sedang khalwat, mereka tidak sedang berdua, mereka tidak maksiat, tidak. Bahkan kemudian pun juga lamaran sudah diterima. Maka kalau kemudian akan dibuat foto bareng keluarga, foto prawedding, silakan, dengan catatan batasannya adalah mereka tidak sampai ya pegangan, mereka tidak sampai rangkulan atau apa. Bahkan insya Allah mereka para fotografer, beberapa teman kami yang juga aktivitasnya profesinya fotografer, mereka sudah ikut ngaji tentang persoalan itu, batasan-batasan yang kemudian harus dia buat ketika prawedding. Maka yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, prosesi itu semua kemudian kita lewati, ya, prawedding juga sudah dibuat. Maka selesai semua itu, kemudian kita duduk kembali baru berdoa bersama. Doa untuk minta diberikan kemudahan oleh Allah atas urusan kita, hajat-hajat yang besar. Kenapa? Karena ketika kita tidak meminta perlindungan Allah, ketika kemudian tadi tidak bagus di proses ta'alluqnya sampai kepada khidbah, yang banyak maka solang adalah pihak ketiga. Ya, yang banyak maka solang itu bali belak, ya, apa istilahnya? Ya, bali belak. Orang yang memang kemudian dia kompor-kompori, ini yang banyak merusak. Bahkan banyak kita lihat orang-orang yang menjadi korban dari bali belak ini. Artinya proses ta'aruf dan ta'alluq yang kita buat dengan baik sebenarnya sudah menutup celah bagi para pak gosip, bagi para bali belak, bagi pihak ketiga untuk merusakkan keadaan ini. Sehingga memang kalau kita mau diminta waktu intervalnya jangan terlalu jauh. Jangan terlalu jauh dari masa prosesi pelamaran itu untuk sampai kepada nikah. Kalau sampai 3 bulan, apalagi 6 bulan, wah ini kesempatan bali belak ini untuk kembali memisahkan, membatalkan, membuyarkan keinginan-keinginan baiknya. Maka yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, yang sebaik-baiknya itu adalah kita takar sesuai dengan keperluan kita. Sehingga kita bisa hitung keluarga yang jauh mungkin kalau mau hadir, keperluan untuk membuat ya segala segala ritual, keperluan untuk membuat semua persiapan, ini yang diperhitungkan. Maka yang menentukan itu adalah pihak ibu. Kayaknya kami butuh masa 40 hari dari sekarang. Ya kayaknya itu sudah normal, Bu. Terlebih lagi kalau kita tinggal di kota kan, sudah serba dimudahkan. Bahkan kalau kami hitung-hitung, kami lihat ternyata jauh lebih mudah dan murah ketika melangsungkan walimatul urs itu di gedung dengan catering. Jauh lebih mudah dan murah. Kenapa? Karena memang iya sudah ditakar sesuai dengan porsinya semua. Kan kalau kita buat sendiri masih banyak ya terjadi pemubaziran. Hal-hal yang terkadang tidak dibutuhkan akhirnya juga terbeli. Hal-hal yang sebenarnya juga ya sudah bisa dikondisikan akhirnya juga membengkak biaya. Maka pada saat prosesi kita selesai, kita berdoa minta perlindungan kepada Allah. Yassarallahu lana umurana. Semoga Allah Subhanahu wa taala memudahkan segala urusan-urusan kita. Dan masih ada satu budaya orang dulu, kebiasaan orang dulu yang sebenarnya itu tidak bertentangan dengan syariah. Bahkan ada sebahagian kisah kehidupan tabi'in yang berada di situ. Makanya ketika kita ngaji kemudian melihat, wih, luar biasa ini ulama-ulama kita, luar biasa ini raja-raja dulu, luar biasa orang-orang tua kita dulu.
mereka sudah mengamalkan agama. Cuma kan memang terkadang mereka membahasakan itu dalam bahasa yang santun, bahasa yang mudah dicerna, bahasa yang apa ya, yang familiar dalam lingkungan kita, terutama orang Luwu. Ada bahasa yang biasa dikeluarkan yaitu paten berade untuk menguat janji. Ternyata itu benar. Maka paten berade ini untuk menguatkan pembicaraan, menguatkan janji kesepakatan tadi, itu diberikan bukan oleh laki-laki yang tadi mengumpulkan mahar. Itu bukan mahar, tetapi apa? Ungkapan kegembiraan, apakah dari saudaranya, apakah dari ibunya atau dari bibinya, memberikan perhiasan kepada calon menantu, kepada wanita yang tadi sudah menerima lamaran daripada yang saudara kita ataupun juga anak kita. Dan proses itu pun juga perlu disaksikan sama orang lain. Ini luar biasa, ini keluarga mereka, saudaranya malah, ya kan ada viral bu, boleh kita lihat di medsos, boleh kita lihat di IG, di Facebook, dan itu masuk akal loh. Foto bareng, begitu foto bareng, saudaranya laki-laki itu sambil parasnya wajahnya, saudara perempuannya laki-laki, ya dari mimiknya saya sudah kelihatan, ya pokoknya dia tidak bagus lah. Sehingga kemudian kan netizen komentar, iya benar juga sih, tidak ada salahnya, tidak ada kelirunya. Jadi sebenarnya salah satu jalan untuk mencairkan suasana, untuk kemudian menyatakan perasaan sukacita, benar juga kita gembira, ya sudah memberikan itu, paten berade, memberikan senyuman, memberikan apa ya, kesan kekerabatan yang kuat, sehingga tidak malah menjadi beban. Karena ternyata ibu-ibu jauh lebih paham kan. Ternyata yang paling kita takutkan dan yang paling ditakutkan ibu-ibu, kita sebagai suami, kita sebagai bapak jauh lebih takut. Makanya seharusnya ketika anak kita sudah mulai remaja, gadis, yang kita doa seperti itu, ya Allah, satu saat nanti anak gadis kami akan dibawa oleh orang ke rumah mertuanya. Kami takut, kami tidak bisa menjamin ya Allah. Kami takut ya Allah, kami belum tahu keadaannya ya Allah. Lindungi kami, tutup aib kami. Doa yang diajarkan oleh Rasul ini sangat luar biasa. Selalu kemudian kita melatih diri kita, Allahumma astur auratina wa min rawatina. Ya Allah, tutupilah aib kami. Kenapa? Lisan yang kasar itu aib, hati yang keras itu aib, perangai yang buruk itu adalah aib. Kalau selalu kita minta itu 5 waktu sholat, setiap selesai sholat sunnah minta Allahumma astur auratina. Kalau kemiskinan itu aib dan sebagainya, minta ya Allah tutup aib kami ya Allah. Tutup aib anak gadis kami ya Allah. Jangan sampai dia mempermalukan kami di rumahnya yang baru. Jangan sampai kemudian dia menghinakan kami, orang yang sudah membesarkannya, orang yang sudah berusaha untuk menjaga marwahnya. Jangan sampai kemudian mereka menjadi aib bagi kami. Jadi kita juga doa seperti itu, minta kepada Allah Subhanahu wa taala agar supaya mereka, anak-anak kita ini, dimudahkan urusannya, dan yang paling penting adalah tidak menjadi beban pikiran. Kan banyak ibu-ibu ketika sudah dilamar malah berat badannya turun sampai 5 kilo. Ditanya diet kah? Tidak diet kok. Kenapa? Jadi beban pikiran dia. Kalau melihat itu saudara-saudaranya calon suamiku begitu, saya belum kesana saja sudah takut, sudah keder, sudah ini dan sebagainya, tidak percaya diri. Itu yang selalu saja menghantui dia siang dan malam. Tapi kalau suasana familiar itu dibuat, maka kerinduannya itu sekali nggak kesana, lebih baik sekali pada semuanya. Ya, ternyata mereka ini orangnya akrab, orangnya santun, sehingga yang dilakukan sebelum kita balik, sebelum kita berangkat pergi, jangan lupa menyimpan pesan, meninggalkan pesan kalimat ini.
calon menantu yang tadi sudah ada, kita datang beritahu, nak saya tunggu di rumahnya. Ya, saudaranya anak kita laki-laki beritahu, nak saya tunggu di apa? Masya Allah, bahasa-bahasa seperti ini adalah bahasa yang bahasa yang membangun jiwanya dan juga berupa doa, sehingga tidak terasa waktu itu lewat. Ya, tidak terasa kemudian penantian itu. Maka tadi kembali perlu digarisbawahi, jangan terlalu lama. Ya, kalau mau kita ambil normalnya 40 hari dari masa pelamaran, kemudian kita masuk kepada acara prosesi khitbah. Maka yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, setelah prosesi khitbah itu, karena tadi sebelumnya sudah ada ta'aluf, sudah ada kesepakatan, yang lebih baik, yang paling baik itu apa? Yang dimaksudkan dalam kajian kita kemarin, dimudahkan urusannya. Maksudnya, satu kali saja orang datang secara resmi sudah cukup. Satu kali dia datang, semua keperluan sudah dia bawa dan dia serahkan, selesai. Kan kalau kita lihat prosesi yang terlalu jelimet, datang dulu melamar, pulang lagi, ada lagi acara berikutnya mampir ya, membawa uang belanja dan sebagainya. Nah, ini yang ribet. Sekali saja begitu sudah disepakati, karena kita sudah tahu nominalnya, kita sudah memberikan semua seserahannya, kita sudah memberikan semua keperluannya, uang belanjanya, tetapi mahar masih belum akan diberikan, kecuali akan diberikan setelah ijab qabul. Maka besok kita akan bahas bagaimana ijab qabul, bagaimana seorang laki-laki setelah sah menjadi suami, apa yang dia lakukan ketika dia jumpa dengan istrinya. Nah, ini yang jauh lebih penting, dan ini ending yang sebenarnya, karena baru akan kita pahami, oh, ada sebenarnya hal-hal yang perlu diluruskan dalam prosesi ijab qabul yang kita terkadang tidak sadar telah menjadikan itu sebagai permainan. Karena itu tadi resiko kalau kita tidak tahu dasar hukumnya, landasan hukumnya seperti ini. Khitbah secara formal, saya tadi sejak kemarin sudah cari-cari, bahkan ketika sampaikan di grup itu ternyata memang tidak ada dijelaskan sandaran hukum yang menyatakan perlunya ada dibuat khitbah secara formal. Makanya itu kita kembalikan kepada usul fikih. Maksud daripada khitbah ini adalah menyatakan kesungguhan secara resmi, diperdengarkan kepada halayak ramai untuk maksud yang sebenarnya. Jadi wajibnya itu apa? Wajibnya adalah nikah, ijab qabul, itu wajibnya. Baru akan ditemukan hukumnya ketika kita lihat, oh, maksudnya ini adalah nikah, ijab qabul. Kaidah fikihnya itu apa? Kaidah fikihnya itu jelas. Ya, la yatimmul wajib illa bihi fahuwa wajib. Tidak akan sempurna yang wajib itu, tidak akan sempurna daripada prosesi ijab qabul dan nikah itu illa bihi, kecuali dengan hal-hal yang telah disepakati sebelumnya. Fahuwa wajib, maka hukumnya juga wajib. Kan begitu, hukumnya juga wajib. Sehingga setiap amal-amal kalau kita kemudian lihat sandarannya, tidak akan menimbulkan kekakuan, apalagi mempertajam ikhtilaf, perselisihan dalam persoalan-persoalan furuhiyah. Furuhiyah ini adalah persoalan yang sudah bercabang, yang bahkan juga kemudian menjadi adat dan kebiasaan di kampung kita. Wallahu a'lam bishawab. Ya, setelah ini saya yakin kita sering hadir, bahkan mengambil bahagian, dan boleh jadi ya beberapa bulan ke depan ada yang bakal menjadi tuan rumah untuk menerima lamaran. Amin. Karena perlu juga kita lihat bulan-bulan tertentu yang mana itu dipilih oleh Rasul untuk menikah. Semua bulan kan baik, maka Syawal ini juga adalah bulan yang baik setelah Ramadan.
bulan baik untuk kemudian setiap orang menikahkan daripada putra dan putrinya. Seperti itu juga yang dilakukan oleh Rasulullah. Berarti kalau begitu, lamaran di bulan Ramadan juga menjadi bahagian satu kesatuan yang tidak terpisahkan. Sehingga akan datang maslahat kan kita mau lamaran di Ramadan, langsung buka puasa bersama, sehingga suasana itu ya semakin akrab lagi dalam keberkahan amalia Ramadan. Yang riskan itu ditakutkan dan berat kalau ada yang memilih nikah sebelum Ramadan. Jangan sampai nanti karena pengantin baru akhirnya harus kena denda 2 bulan berpuasa berturut-turut. Kalau penalti 1 hari dalam bulan Ramadan kelepasan jebol. Ya, insya Allah setelah ini kita akan bahas dalam interaktif, dialog interaktif. Semoga Allah pahamkan kita. Dan sekali lagi, ending pembahasan yang sebenarnya besok. Semua prosesi akan terungkap di situ dan baru kita lihat, oh, ada hal-hal yang perlu diluruskan dalam prosesi khutbah nikah, dalam prosesi ijab qabul, karena persoalan tersebut mengikat ya untuk mudahnya urusan kita dalam rumah tangga dan murahnya rezeki kita dalam berumah tangga. Wallahu a'lam bishawab. Al-haqqu min rabbik fala takunanna minal mumtarin. Subhanakallahumma wa bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun 'alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sedikit mungkin kami sampaikan, besok itu butuh waktu yang lebih panjang pembahasan. Mungkin materi ya sampai hampir 50 menit. Dan saya yakin pembahasan bahkan pertanyaan jauh lebih banyak besok. Supaya langsung dituntaskan dan ya kita sudah punya pegangan hukum untuk dijadikan rujukan nanti insyaallah. Wallahu a'lam bishawab.